Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indasari, NPM 1869007, Prodi Teknologi Pangan, Universitas PGRI Semarang semester 4. Saya akan memaparkan proposal PKMPE dengan judul Kandungan Protein Ikan lele atau Clarias garepinus dalam kapsul yang mampu menurunkan berat badan. Ikan lele atau Clarias garepinus merupakan salah satu komoditas perikanan yang cukup populer di masyarakat. Ikan ini berasal dari benua Afrika dan pertama kali didatangkan ke Indonesia pada tahun 1984. Ikan lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kandungan protein dalam ikan lele efektif untuk menurunkan berat badan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengolahan ikan lele yang efisien untuk menurunkan berat badan? Tujuannya, membuktikan bahwa kandungan protein ikan lele efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, mengetahui metode dan pengolahan ikan lele yang benar untuk menurunkan berat badan. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah diharapkan mampu membantu keresahan dalam menurunkan berat badan. Kemudian diharapkan juga mampu memberikan informasi mengenai bahan pangan ekonomis yang bermanfaat. Pengembangan produk olahan ikan lele selain dikonsumsi secara langsung perlu dipikirkan agar dapat terus berkelanjutan. Hidrolisat protein ikan atau HPI merupakan salah satu bentuk pemanfaat ikan lele yang cukup potensial. Hidrolisat protein ikan adalah produk cairan yang dibuat dari ikan dengan penambahan enzim proteolitik untuk mempercepat hidrolisis dalam kondisi terkontrol dengan hasil akhir berupa campuran komponen protein. Diet sering dikaitkan dengan pengatur pola makan pada seseorang yang mengalami berat badan berlebih, padahal ada juga yang mengartikan diet sebagai upaya menambah berat badan. Dari penelitian ini diperlukan bahan dan alat. Bahan berupa ikan lele, bahan pembuatan kapsul menggunakan gelatin dari tulang ikan lele, kemudian gelatin tulang ikan lele, dan bahan pencelup berupa telur. Kemudian ada juga selenium, H2SO 4 pekat, Aquades, NaOH 40%, HCl 0,02N, asam sorbat, indikator PP, dan BTP. Alat yang digunakan ada hot plate, pH meter, glass beaker, wadah baskom, pisau, talenan, loyang, termometer, pemanasan kedel lengkap, labu kedel, alat destilasi lengkap, alat titrasi lengkap, formulasi uji organoleptik, piring kecil dan gelas, alat pengering oven, dan hybrid. Rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan tahapan pengujian protein ikan lele dengan metode mikrokedel Darmaji 2003, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kapsul metode dari Kapsulindo Nusantara 2007. Dimulai dari pengeringan ikan lele, memasukkan serbuk ikan lele ke dalam kapsul dan dikemas. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap RAL. Pengeringan ikan menggunakan metode hybrid dan metode pengeringan bisa menggunakan oven. Prosedur pembuatan kapsul metode dari Kapsulindo Nusantara 2007. Gelatin tulang ikan dilarutkan dalam air steril dengan perbandingan 1:2. Larutan tersebut dipindah atau dimasukkan ke dalam wadah pencelup, kemudian dipanaskan di atas hot plate suhu 45 derajat Celcius selama 20 menit. Proses selanjutnya, pasak pencetak kapsul dicelupkan ke dalam larutan gelatin yang ada dalam wadah pencelup selama lebih kurang 2 menit. Kemudian, pasak diangkat dan dikeringkan dengan udara pada suhu 25 derajat Celcius dengan kelembapan 60% selama 45 menit. Setelah itu, cangkang kapsul yang melekat pada pasak dilepas. Pengeringan ikan lele. Tadi kan menggunakan metode hybrid dan oven. Jadi, kalau metode menggunakan hybrid, mempersiapkan peralatan pengujian dengan memasang komponen-komponen yang diperlukan selama penelitian. Kemudian, kalau menggunakan oven, ikan yang telah disiapkan ditata rapi ke dalam loyang, setelah itu dimasukkan ke dalam oven kisaran suhu 60, 65, dan 70 derajat Celcius selama 8 jam. Uji kadar protein
metode mikrokecil Sudarmaji 2003 melalui destruksi, destilasi, kemudian ada juga titrasi. Analisis data. Data hasil analisis pada penelitian ini diuji secara statistik menggunakan sidik ragam ANOVA dengan SPSS. Jika terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan Duncan Multiple Rank Test atau DMRT pada alfa sama dengan 0,05. Nah, biaya yang diperlukan dalam penelitian ini berkisar antara 7 juta sampai 12 jutaan. Jadi totalnya itu sekitar 12 juta 70.000 rupiah. Melalui peralatan penunjang sebesar 7.350.000, bahan habis pakai sebesar 1.295.000, perjalanan sebesar 1.500.000, dan lain-lain sebesar 1.925.000. Saya rasa itu tadi sedikit pemaparan dari PKMPE yang telah saya buat dan murni hasil dari buatan sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.